Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini telah disediakan tugas rancangan acak kelompok, di mana dengan soal dalam suatu percobaan di bidang peternakan terdapat suatu pengaruh tentang berbagai campuran ransum atau makanan, katakanlah campuran A, B, C, dan D terhadap pertambahan bobot badan selama masa percobaan diukur dalam kilogram. Hewan percobaan yang digunakan adalah domba jantan yang terdiri dari umur yang berbeda-beda. Karena berbeda umur, maka dilakukanlah pengelompokan dan terdapat 4 kelompok berdasarkan tingkat umur domba tersebut. Ya, ini adalah datanya. Data dari 4 ini belum ada ya. Ini belum ada. Jadi di sini kan diketahuinya itu di sini ada 4 perlakuan. Ada perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C, dan perlakuan D. Kemudian di sini ada 4 perlakuan. Ada 4 perulangan. Ya. Di sini bagian dari umur 1 ini kita jumlahkan dulu, dapatnya 21. 3 sampai 5 pun kita jumlahkan sama. Sudah. Ikuti langkah tersebut dilakukan sebanyak 4 kali sampai di sini ya. Sampai 21. Kemudian jumlah dari sini dari 13, 19, 34 dan 18 ini dijumlahkan mendapatkan 84. Kemudian yang di atas sana juga dijumlahkan. Hasilnya pun sama 84. Di sini kan diketahuinya perulangan sama perlakuan itu ada 4. Jadi kita masukkan saja rumus pertama itu, langkah pertama itu untuk mencari rak. Langkah pertama itu untuk menghitung faktor korelasi. Di sini faktor korelasinya itu Y pangkat 2 dibahagi T per R sama dengan Y pangkat 2-nya itu kan ini 84. Jumlah total dari ini ya 84. Kemudian kita pangkatkan 2. 84 pangkat 2. Maaf, di sini 84 pangkat 2. Kita pangkatkan dulu. Sudah 84 pangkat 2 ini kita pangkatkan 2 dapatnya 7,056. Kemudian langkah kedua, JKT sama dengan sigma per J. Saya ulangi ya. Untuk mencari jumlah kuadrat total, semua jumlah yang di sini itu kita pangkatkan 2. Ini. Kemudian itu dapat hasilnya setelah dipangkatkan kita dapatnya 522 kan. Kemudian kita kurangi dengan 441. 441 apa dari mana? Hasil dari mencari faktor korelasinya. Sudah sampai situ paham? Ya. Sudah, kemudian 522 ini dikurangi 441 dapatnya 81. Itu hasil dari JKT. 81. Kita selanjutnya ke langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu menghitung jumlah kuadrat kelompok. Caranya itu sebelum itu kita harus mengetahui rumusnya. JKK sigma per J Y kuadrat kali J per T. Di sini jumlahnya ini kita pangkatkan 2 dulu. Sudah. Kemudian kita pangkatkan dengan 4. Atau dengan perlakuannya. Kan ada 4 perlakuan seperti yang saya katakan sebelumnya, ada 4 perlakuan yaitu 4. Kemudian kita bagi dengan 4. Setelah itu kita kurangi dengan FK 441. Hasilnya dapat 2010 kita bahagi dengan 4. Terlebih dahulu kita bahagi dulu, kemudian kita kurangi. Dapatnya 61,5. Selanjutnya kita ke langkah selanjutnya. Di langkah keempat, kita menghitung jumlah kuadrat perlakuan atau JKP. Rumusnya seperti ini. Sigma I Y pangkat 2 per R.
Ya, kalau tadi itu perlakuan. Sekarang ini perlakuan. Perlakuannya kan 4. Jadi di sini yang jumlah dari yang ini, kita balik lagi ya. Jumlah dari sini kita pangkatkan 2, kemudian kita bahagi 4, kemudian kita kurangi dengan 441. Ini sudah, dan hasilnya adalah 2. Kemudian untuk mencari jumlah kuadrat galat, kita harus menjumlahkan JKT kurang JKK. Kita harus mengurangkan semua JKT kurang JKK kurang JKP. Kita sudah mengetahui hasil dari JKT itu adalah 81, kemudian JKK-nya itu dia 61,5. Kemudian ini adalah hasil dari JKP 2. Dapatlah ini 17,5. Kemudian langkah ke-6, sebenarnya di dalam pengerjaan itu tidak ada cara pengerjaan derajat bebas perlakuan, tetapi saya lebih memilih langkah ini karena supaya saya bisa mengetahui dari mana mencari F hitungnya. Caranya, kuadrat tengah kelompok ini 20,5 itu DBK dibahagi dengan 1,9 derajat bebas galat, didapat 10,56. Sedangkan untuk mencari yang F hitung di bawah ini, caranya 0,6 yang perorangan ini dibahagi dengan 1,94, dapatnya 0,34. Untuk mencari F 5%-nya itu caranya, dan F 1% caranya dilihat di tabel. Pertama-tama di sini kan kita sudah tahu bahwa derajat bebas kelompoknya itu 3 dan derajat bebas galatnya 9. Ingat ya, 3 dan 9. Kita ke sini ke tabel. Di sini disediakan tabel yang 5%. Karena tadi 3 kan, derajat bebas kelompoknya 3 sama derajat bebas perorangannya itu ya. Kemudian kita berhenti di sini. Hasilnya itu 3,8625. Ini kan sampai 9 ya, sampai 9. Dan di sini nih derajat bebas kelompok, derajat bebas apapun itu. Kemudian ini derajat bebas galat, yang di bawah ini galat. Ini derajat bebas kelompok atau perorangan. Dan untuk mencari derajat bebas, jadi kita taruh sini dulu ya, 3,8625. Karena hasilnya perlakuan sama kelompok kan 3 sama, jadi otomatis nilainya 5% itu pasti sama, 3,8625. Untuk mencari F 1%-nya itu berarti kita harus mengganti tabelnya dengan yang 1%. 1%-nya itu ini. Tunggu ya. 1%-nya ini. Nah, ini yang 1% ya. Di sini disediakan tabel 1%. Lihat lagi di sini kan nilainya 3, kemudian dilihat lagi berapa, 9 kan, sebelah sini 9, 9, jadi 8,022. Salah ya, 6 atau koma ini kan didapat 6,992 dari 1%-nya itu. Ini langkah terakhir yaitu hitung koefisien keragaman atau KK. Di sini rumusnya KK sama dengan akar pangkat KTG per Y kali 100%. Di sini tidak diketahui KTG-nya 1,94. Kemudian mencari Y-nya itu dapat dari faktor korelasinya. Faktor korelasinya kan itu rumusnya Y pangkat 2 kali T per R kan. Di situ Y-nya enggak usah dipangkatkan 2.
Langsung tulis saja 84. Kemudian 84 itu dibahagi dengan T per R. T per R kan 4 kali 4, 16. 84 bagi 16 itu dapatnya 5,25. Kemudian dikali 100. Hasilnya adalah ini 26,55%. Dan kesimpulannya, karena F hitung 0,34 lebih kecil dari 3,86, maka HO diterima. Dan berbagai macam ransum atau makanan itu tidak berpengaruh terhadap pertambahan bobot badan pada domba jantan. Terima kasih. Baiklah, itu pula presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dari penjelasan saya, mohon dijelaskan kembali.